Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi ya. Di sini ada beberapa tumpukan kartu atau pile kartu yang bisa kamu pilih sesuai dengan tema yang kamu baca, yaitu uh, apa yang dirasakan sama kamu saat ini, ya, apa yang dia pikirkan, ya, dan pesan apa yang ingin dia sampaikan sama kamu, pesan cinta dia untuk kamu. Jadi di sini ada 4 deck kartu, kamu bisa pilih. Yang pertama ini Ghost Tarot ya, lalu kedua ini aku lupa, yang pastinya Tarot juga. Lalu yang ketiga ini Kawaii Tarot, yang keempat aku juga lupa, jadi kita pakai nomor aja. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi silahkan bagi kalian untuk memilih file mana yang buat kamu tertarik. Ya, kamu bisa pakai intuisi kamu bisa pilih dengan rasa kamu, ya, sesuai dengan keinginan kamu. Jadi jangan nggak perlu terburu-buru ya, silahkan aku berikan waktu di sini ya, sembari aku nyiapin kartu-kartu yang lain. So silahkan untuk memilih. Oke, udah, kita pilih dari yang kiri ya. Kita mulai dari yang kiri. Jadi apa yang dirasakan ke kamu, atau mungkin pesan-pesan cinta yang pengen disampaikan ke kamu ya. Untuk yang pilih tarot pertama, ada Ten of Swords, ada Two of sorry perut aku bergejolak. Oke. Queen of Cups, Four of Cups, dan ada Eight of Swords. Wow, apa yang dia pikirkan, dirasakan, ataupun pesan cinta apa yang pengen dia sampaikan ke kamu. Ingat, ini energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu juga dia keluar. Di sini aku ngeliat seseorang dihantui rasa bersalah ya. Seseorang menyesal akan apapun yang kesempatan yang diambil, kesalahan yang sudah diambil, dan aku ngeliat semua hal ini leading ke arah yang justru menghancurkan orang ini sendiri ataupun kamu sendiri. Jadi seseorang di sini menyesal dengan apapun yang udah dilakukan. The Hangman, wow, Chariot. Sini energi seseorang yang bingung, nggak tahu harus kayak gimana. Dia ngerasa seperti dalam dia itu mati ya. Di dalam dia itu seperti nggak memiliki makna lagi. Ini energi seseorang yang benar-benar bingung dengan hidup dia.
terlalu banyak hal yang udah dia ambil secara impulsif lalu salah ya, membuat keadaan makin buruk, dan akhirnya dia nggak memilih untuk nggak ngambil keputusan apa-apa ya. Seseorang yang aku bisa bilang mau lari tapi juga dia nggak tahu harus lari kemana. Ada Five of Cups. Dia pengen meninggalkan masa lalu, ataupun kamu pengen meninggalkan masa lalu ini, tapi nggak mampu. Rasa bersalah ini justru menumpuk sampai sekarang. Ini energi seseorang yang kalau dia pengen bisa bilang sama kamu ya, I'm sorry, aku minta maaf banget tentang apa yang udah aku lakukan ke kamu, tapi aku nggak tahu aku harus gimana. Saking ngerasa bersalahnya ya, dia ngerasa memang kesakitannya harus dia ambil sendiri, kecewaan ini harus dia tahan sendiri. Ini seseorang yang nggak terlalu bisa berbagi ya, aku nggak tahu kenapa. Ini energi seseorang yang banyak banget nggak bisa begitu banyak berbagi ya, menutup diri ya. Seseorang yang membebani diri dia lebih nyakitin diri dia sendiri sebenarnya kalau dia nggak sadar ya. Seseorang yang di dalamnya itu sakit banget, kosong banget, tapi benar-benar dia benar-benar nggak punya clue loh untuk harus ngapain ke depan, really ya. Orang ini benar-benar nggak paham dan nggak mengerti dia ke depannya harus gimana. Ada tarotnya. Kita lihat Love Oracle-nya. Engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, compassion, union, sunglassing, sudden focusing out. Ya, orang ini sudah mencoba membuka kacamata egonya dia, ya, kacamata kesakitannya dia. So itulah kenapa dia melihat semua dengan jelas. Ternyata kartu-kartu dia selama ini, dia itu siapa ya. Dia seseorang yang seperti apa, dia seperti orang yang main-main, dia yang ngambil keputusan seenaknya dia aja, nggak memikirkan risiko apa yang bakal terjadi ke depannya ya. Dan aku ngerasain dia juga ngerasa udah menyia-nyiakan orang yang justru walaupun kalian berdua sama-sama membuat ego kalian naik, justru sebenarnya dia membantu kamu untuk menemukan siapa diri dia sebenarnya, dan dia pun membantu kamu untuk menemukan siapa diri kamu sebenarnya. Jadi sebenarnya hikmah atau pelajaran dari hubungan kalian berdua ini dalam ya. Namun dia adalah seseorang yang aku bisa bilang gak bisa tendensinya untuk hanya satu. So sorry ya, aku harus bilang ini, dia mudah tergoda dengan yang lainnya ya, entah lawan jenis atau apapun orientasinya ya. Seseorang yang memang aku bisa bilang dia nggak bisa kalau di dalam dia itu kosong, benar-benar kosong ya. Dia seseorang yang harus ada di dalam sebuah hubungan terus-terusan. Jadi walaupun misalnya kalian sampai saat ini ya, atau selama ini memang udah nggak bersama, dia nggak pernah sendiri ya. Dia selalu mencari cara untuk nggak merasa sakit, nggak merasa kecewa ya, yang hanya leading ke arah yang sebenarnya makin dia sakit dan makin dia kecewa. Terlalu banyak hal yang menjadi pemikiran dia, optionnya dia ya, menjadi overthinkingnya dia. Jadi kalau benar-benar yang dia pengen bilang ya, aku sayang sama kamu
Tapi aku nggak mungkin membiarkan kamu untuk melihat siapa diri aku sebenarnya, yaitu diri aku sebenarnya yang memang nggak bisa dengan satu orang aja. Dia bisa berkomitmen dengan kamu misalnya, tapi tetap aja dia bisa membuka peluang untuk orang lain. That's the problem, ya. Masalahnya ada di sana. Dan pertanyaannya, apakah kamu bisa menerima orang seperti itu? Dan aku rasa kebanyakan dari kita, atau memang sebenarnya semua dari kita nggak akan pernah mau ada di posisi itu. Ya, kita pengen kita lah yang nomor satunya, ya, the number one, gitu ya. Kita lihat romance angelnya. Ada true love, wow. Healing family issue. Dia atau kamu, ataupun kamu memang punya isu tentang inner child dan tentang parents, ya. Jadi inner child kalian di sini tersakiti, ya, dan family kalian bukanlah hal yang kalian bisa banggain. Di dalam hati kalian mungkin ada kekecewaan terhadap orang tua di sini, ya, entah ayah atau ibu, atau bisa juga kakak dan adik, ya. Namun seseorang sih tetap mempunyai harapan yang baik, ya, karena ngerasa ini layak untuk dipertahankan. Ya, kesempatan memang selalu baik adanya, ya. But aku ngelihat di sini untuk mengajarkan kalian, ya. Walaupun kamu memenangkan hatinya, ya, tapi belum tentu kamu bisa memenangkan komitmennya dia. Orang ini perlu banget pencarian diri, ya, tentang apa yang benar-benar dia cintai, dia sayangi, ya. Orang ini sebenarnya banyak kesedihan di dalamnya, ya. Inner child dia di sini benar-benar kencang. Dia pengen banget disayangi, dicintai. Dia pengen dialah si pasifnya. Dia bukan mau jadi seseorang yang aktif di sini. Seseorang yang nggak terlalu apa ya. Dia pengen cinta, kasih sayang, ya udah, yang nggak nyakitin, nggak ngecewain, dan ya, there is no such thing, ya, nggak ada hal yang seperti itu. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Aku ngelihat makin kesini energinya, ya, menganggap true love atau cinta sejati itu jauh banget di luar ekspektasi, dan itu hanya bikin kesakitan untuk kamu sendiri ataupun untuk dia. Jika kamu memang mau stay di hubungan ini, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Ini pilihan kamu, ini takdir hidup kamu. Namun ya, dengan hanya duduk diam menunggu, ya, tanpa ada perbuatan suatu hal yang baik untuk diri kamu, ya, hanya akan bikin keadaan memburuk. Jika kamu memang mau menunggu dia walaupun dia sudah bersama yang lain, kamu tahu sendiri, ya, pilihan kamu itu seperti apa. Namun yang pastinya aku bisa bilang, bahkan kamu sendiri pun gak bisa untuk merombak pola yang dia punya, yaitu pola yang memang dia gak bisa dengan satu orang aja. So, ya, pesannya dia untuk kamu adalah dia memberikan kamu kunci atau memberikan kamu hak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Di sini aku ngeliat, ya, walaupun dia adalah dihantui rasa bersalah, ya, kekecewaan, tapi juga dia nggak bisa merubah diri dia. Jadi memang pesan dia yang dirasakan ke kamu, ya,
dia pengen bilang aku merasa bersalah, aku apa yang udah nyakitin kamu bla bla bla, udah duain kamu, tigain atau berapapun, tapi aku nggak bisa keluar dari energi aku yang seperti ini. Inilah aku, itu yang aku rasain. Kita lanjut yang kedua, yang pilih tarot kedua, apa yang dia rasakan, pesan cintanya dia untuk kamu. Ada Chariot, kemungkinan besar kamu punya Sun, Moon, Rising atau Venus di Cancer, ya, atau kamu berhubungan dengan Cancer. Mother of Pentacles, Eight of Wands, Two of Wands, Ace of Pentacles. Seseorang di sini, seseorang yang sangat menyayangi kamu, mencintai kamu, justru seseorang yang meninggalkan kamu. Ya, seseorang yang dia ngeliat kamu itu perfect, sempurna lah gitu ya di matanya dia, tapi dia ngerasa cukup, masa nggak pantas untuk kamu. Aku nggak tahu kenapa dia ngerasa kamu begitu hebat sedangkan dia enggak. Six of Pentacles, The Magician, Daughter of Wands, Three of Wands, dan Strength. Ada energi Leo di sini. Dia ngerasa kamu itu begitu kuat dan dia nggak mampu ngehandle-nya. Ya, di satu sisi dia senang dengan sosok yang kuat, tabah, tapi di satu sisi juga dia terkadang nggak bisa memahami kamu. Kamu terlalu kuat, kamu terlalu keras kepala. Ya, kamu seperti tahu jalan hidup kamu, dan apapun yang kamu katakan dan kamu rasakan itu bagi dia adalah hal yang benar, dan dia terkadang quite surprised dengan apapun yang kamu lakukan. Dan di satu sisi dia, wow, kok bisa kayak gitu ya. The Moon, dan ada Ten of Pentacles. Orang ini secara nggak sadar sebenarnya udah mengikatkan diri dia, komitmen hati dia hanya untuk kamu, ataupun kamu sebaliknya. Cuman ego dia kena banget di sini. Jadi kayak dia itu apa ya, dia ngelihat sosok yang luar biasa, namun di satu sisi juga dia ada ngerasa, ya, kalau pride kita kena, kayak kok dia bisa gitu sih, kok dia pokoknya perfect, gimana ya, kayak kita ada ngerasa cukup tersaingi di sini. Tersaingi ini bukan hal yang buruk ya, dalam hal yang baik sebenarnya. Cuma di satu sisi kayak kalau kita menghadapi pasangan kita yang bisa kita bilang yang selalu benar apapun omongan dia, perkataannya dia, dan akhirnya kita ngerasa kok kita salah terus sih gitu ya. Memang benar kita salah, posisi pasangan kita benar, tapi kalau terus-terusan dan kita ngerasa kayak kok gue nggak ada benar-benarnya di hadapan dia ya, kok salah terus gitu ya, tapi yang diomongin itu bener gitu, jadi kayak ada tabrakan gitu loh, ada konflik batin gitu ya. Ada Nine of Swords. Wow, energinya sampai membuat orang ini susah tidur, stres ya, karena memikirkan akan hal itu tadi. Son of Cups, karena gimana ya,
aku mau marah balik tapi memang akunya yang salah, mau nyalahin dia lah dia benar gitu loh. Terus aku ini apa gitu, jadi kayak ada rasa sebenarnya orang yang ngambek-ngambek gitu ya, orang yang bisa bilang ini energi seseorang yang mengalah banget loh. Ego dia besar banget sebenarnya ya, namun dengan kamu dia bisa luluh, bisa membuang itu semua demi kamu. Tapi ya itu tadi, seseorang kalau egonya kena itu berat banget ya. Atau Pentacles, aku pun sendiri punya ego ya, aku yakin kalian juga punya. Son of Swords, Bonds, wow. Orang ini ataupun kamu saling memperhatikan satu sama lain. Jadi walaupun marah, kecewa gitu ya, apa ya rasanya dia tetap, aku bisa bilang aku tuh sayang sama kamu. Jadi pesan dia tuh pengen kayak, ya aku sayang, aku cinta, aku bangga banget sama kamu, kamu orangnya hebat banget ya, orang yang luar biasa pemikirannya, hebat. Tapi kenapa saking hebatnya kamu, luar biasanya kamu gitu ya, walaupun kamu benar, selalu benar perkataan kamu, aku bangga akan hal itu semua, tapi kenapa kok aku sakit ya gitu, kayak kok aku nggak ada maknanya di hadapan kamu, aku nggak ada benarnya di mata kamu gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ke rasa kayak manja ya. Jadi aku bisa bilang dia ada energi menarik diri ya dari kamu. Ada Four of Pentacles. Di satu sisi orang ini terlihat seperti melepaskan kamu, tapi sebenarnya dia sangat ingin memiliki kamu. Jadi walaupun sekarang seperti dilihat dia ngelepasin kamu, menjaga jarak dari kamu ya, sebenarnya hati dia enggak gitu ya, hati dia tetap tertuju sama kamu ya, hati dia ya tetap berkomitmen sama kamu. Dia sebenarnya menggenggam kamu dengan erat banget di sini, aku bisa bilang ya. Dia juga ini energi seseorang yang cemburu sebenarnya, tapi dia mampu banget menghandle kecemburuannya dia. Kita lihat love oracle-nya. Ada paradise, happiness, expansion, joy, fullness, oneness, enjoying each other. Oke, ntar ya. Ya, aku pinggirin dia dulu. Oke. Aku nggak tahu kenapa dia senang banget tidur di atas kartu. Oke. The Grim Reaper. The relationship is over, no second chance, growth, transfer your life. Jadi ini energi yang ngasih lihat banget seperti dia, kayak ngasih lihat enggak, kita nggak akan bisa balik lagi. Ini energi bisa ada perpisahan ya, kalau udah menjaga jarak enggak, kita nggak akan bisa balik lagi, dia bilang gitu ya. Kita jalan masing-masing aja. Tapi sebenarnya di dalamnya kayak okay, let's see, kalau kamu memang pengen lagi bersama-sama aku, kamu bisa nggak menunggu aku, please wait for me. Jadi sebenarnya di dalam dia pengen kamu tetap menunggu dia, untuk kamu juga sendiri, kamunya nggak bersama orang lain ya. Dan dia berusaha untuk ngasih lihat ke kamu
Kalau yang dia sayangi dan dia cintai itu adalah kamu. Walaupun dia terlihat happy, bahagia dengan teman-temannya, dia sangat memikirkan kamu. Dia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk bersama kamu karena dia tahu dia sedang di masa lari. Dia dengerin ego dia banget di sini, seperti yang aku bilang tadi. Kalau udah ego dia kena, ya wow, berat banget. Apalagi jika ini yang laki-lakinya, kencang banget larinya, kayak dikejar anjing. Dan di bottom of the deck ada sword dan rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Dia memang harus ada di masa ini, masa lari, masa pergi gitu ya. Sebenarnya dia nggak menghindari kamu, enggak sama sekali. Meninggalkan kamu enggak, aku ngeliat. Dia menghindari ketakutannya sendiri, kekecewaannya sendiri, yang mungkin kamu belum pahami sekarang, tapi kamu akan memahami itu nanti, ya. Lihat oracle keduanya. Getting to know each other. Ya. Di masa ini memang kalian mengenal satu sama lain dengan melepaskan kontrol satu sama lain untuk kalian lebih percaya dan yakin ke diri kalian masing-masing, dan untuk kalian lebih optimistik. Ya, jadi memang pesan cinta untuk dia ya, kalau dia bisa ngeliat, ya udah kamu pergi aja sejauh apapun yang kamu seberapa jauh kamu mampu gitu. Dan aku yakin kamu bakal kembali sama aku, dan aku tetap berpikir positif tentang hubungan ini. Kalau memang kita jodoh, kita nggak akan kemana. Dan kalau memang kamu untuk aku, kamu akan selalu ada untuk aku. Kamu akan menunggu aku di sana. Ya well, itu yang dirasakan ke kamu, pesan cinta dan kasih sayangnya dia untuk kamu. Ya, untuk yang pilih tarot kedua, kita lanjut ya. Yang ketiga, yang pilih tarot ketiga, apa yang dia rasakan, pikirkan, ataupun pesan cinta dia untukmu. Ada The Devil. Wow, waktu pertamanya udah The Devil. Yang ketiga, wow, Ten of Swords, Seven of Pentacles, Four of Pentacles, The Emperor. Wow, apa yang pengen dia sampaikan, pesan cintanya dia untuk kamu adalah, dia pengen bilang, ataupun kamu pengen bilang, kamu udah hancurin hidup aku ya, kamu udah buat semuanya hancur. Aku kasih semuanya untuk kamu, aku berikan semuanya untuk aku, hidup aku, cinta aku, karir aku untuk kamu, dan ternyata kamu ninggalin aku.
Aku kira kamu adalah the love of my life, ya. Aku kira kamu adalah cintaku. Aku kira kamu adalah jodoh aku. Ternyata enggak. Kamu hanya memanfaatin aku, ngecewain aku. Ada rasa benci di sini, ya, yang harus aku bilang. See, the tower. Aku bisa bilang ya, sesuai dengan perkataan orang ini, sesuai dengan hatinya, dia memang hancur banget, ya. Walaupun dia nggak benar-benar bilang, aku bisa bilang energinya kebaca kalau dia memang hancur banget saat kamu, entah, aku nggak tahu, mungkin ada tendensi orang ketiga di sini, ya. Ada energi Capricorn, the Chariot, ada Cancer juga di sini. Six of Swords, Queen of Swords, Strength. Orang ini kuat banget untuk mencoba membenci kamu, membuang kamu. So sorry, aku harus bilang ini, ya. Mungkin gak akan resonate untuk kalian semua, namun yang pasti aku bilang orang ini sangat marah. Kebencian dia terkadang gak terkontrol. King of Cups. Orang ini belum benar-benar bisa menerima kenyataan apapun yang terjadi antara kamu dengan dia. Dan ini adalah proses pembersihan energi ego dia yang gak baik. So that's, ya, kenapa last card-nya ada Death di sini. Dan di bottom of the deck ada Five of Cups. Orang ini berusaha mati-matian untuk moving on dari kamu, lepas dari kamu, ninggalin semuanya. Dia ngerasa, ataupun kamu yang ngerasa, dia gak pantas untuk kamu. Kamera, Calvin. Sih, seperti yang aku bilang, mungkin orang ini memendam banyak sekali kekecewaan di dalam diri dia yang mungkin kamu nggak tahu, ya. Ada abundance, kamu dan dengan dia, aku bisa bilang harus memang lepas dari hubungan ini, mau nggak mau, ya. Dan jika kamu masih mengikat orang ini dengan berusaha menunggu dia kembali, ataupun dia yang berusaha menunggu kamu, hanya akan membuat keadaan makin gak baik. Dan bagi kamu yang masih ngerasa terjebak, kamu harus benar-benar belajar melepasin, ya. Bebaskan diri kamu. It's about your freedom, ya. Karena aku ngeliat waktunya kamu untuk beradaptasi, waktunya kamu untuk ngelepasin hal-hal yang gak bisa kamu kontrol, ya. Kebahagiaan dan cinta dan kasih sayangnya sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya, itu hanya di dalam diri kamu sendiri, ya, gak di dalam dia. Keys on the ring, banyak banget. Aku buka kartu, kemudian keluar kartu ini, dan aku ngeliat memang ini untuk pelajaran untuk kita, kalau memang kita sebenarnya itu punya kunci akan kehidupan kita semua sendiri. Kita udah pegang nih kuncinya, ya, bahkan lebih dari satu kunci, namun kitanya ragu dan gak berani ngambil keputusan, ya. Kita takut berjalan sendiri, kita takut semua ini akan berakhir menyakitkan, karena memang gini, mau gak mau, kalau hal itu memang menyakitkan, memang harus menyakitkan. Ngecewain, ya harus ngecewain. Jika itu membahagiakan pun, ya, memang harus membahagiakan. Cuman gimana kita nyampe ke posisi yang kita nggak lagi tertrigger yang berlebihan. Dalam kebahagiaan kita bisa tenang, di dalam kesedihan kita bisa tenang, ya. Kita bisa netral.
dan ada materi di sini aku ngeliat ya, seorang masih butuh juga fokus dengan karir dan keuangannya, finansialnya juga masih cukup bermain ya, masih ups and downs ya. Jadi memang semesta, Tuhan pengen untuk kamu fokus ke sana dulu aja ya. Apapun yang nggak bisa kamu handle ya udah lepasin aja. Deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Yep. Wow. Wait. It's time to disconnect from the world. Trust. Situation is calling for you to have faith. Jadi gini. Apapun yang terjadi sebenarnya saat ini, kalian berdua sama-sama untuk menghindari rasa ini, misalnya kayak gitu ya, untuk kayak enggak mau, there is no way aku kembali lagi sama dia gitu ya. Bahkan rasa itu pun kita nggak punya hak untuk memikirkan hal kayak gitu. Kenapa? Kita nggak akan bisa melukis takdir kita sendiri. Apa yang terjadi memang harus terjadi, dan jangan mematokkan suatu hal yang bakal sakit nanti ke depannya. Jika kamu terus menolak gitu ya, ini akan sakit. Menolak kenyataan kalian memang udah gak bersama, apalagi menolak kenyataan sampai kalian memang diberikan kesempatan untuk bersama, ya akan menyakitin diri kamu sendiri. Aku ngeliat kalian yang punya kontrak tentang karma di masa lalu ya, so that's why kenapa hal ini begitu menyakitkan untuk kalian berdua ya. Bukan hanya dia, bukan hanya kamu. Dan di the bottom of the deck ada pay attention to the red flags. Tujuan di hubungan ini sebenarnya baik-baik banget ya. Baiknya apa? Pelajaran yang besar banget untuk kamu dan dengan dia. Walaupun saat ini kamu belum memahaminya ya, ataupun dia belum memahaminya, caranya untuk memahami dengan kalian disconnect from the world. Kamu harus melepaskan diri dari dia. Jadi walaupun ingin ada seseorang yang ingin moving on, berusaha ngelepasin ya, nggak berharap, tapi sebenarnya hati dia masih di situ. Dia nggak benar-benar detach, dia nggak benar-benar lepas gitu ya. Dan akhirnya saat dia sadar kalau dia nggak benar-benar lepas, nggak benar-benar detach, ya akhirnya sakit sendiri. Karena sedang seperti mempermainkan diri sendiri, menipu diri sendiri. Dan kamu tahu, saking kita menipu diri sendiri itu, kita bakal sakit banget loh. Apa ya, kayak kita hidup di hidup orang lain, di tubuh orang lain, dan kita ngerasa seperti nggak hidup. Four of Vessels atau Four of Cups, Queen of Pentacles, Hermit. Menarik diri, kesendirian memang hal yang terbaik saat ini untuk kalian lakukan. Memang I have to say this ya, mungkin Valentine ini bukan berarti menjadi Valentine yang paling indah untuk kamu, karena bagi kalian yang masih di masa ini ya, kalian masih akan perlu di masa ini lagi ke depannya. Temperance. Mungkin kamu ngerasa kok sampai kapan sih kayak gini terus, gak ada kebahagiaan yang menghampiri aku.
Kita manusia ini sering lupa loh kalau kita semua sering bahagia dan sering banget bahagia, dan Tuhan selalu memberikan jawaban atas setiap doa-doa dan harapan kita. Kita bisa makan makanan yang bisa kita pilih, masih bisa makan, ya. Itu lebih dari kebahagiaan loh. Ada di luar sana yang belum tentu bisa memilih dia untuk makan apa. Ya, kamu masih bisa memilih untuk menonton apa di channel YouTube ini. Itu lebih dari sebuah kebahagiaan loh. Ada seseorang yang gak bisa memilih dia untuk menonton apa, melihat apa di kehidupan ini selain ngelihat kehidupan dia sendiri. Ini energi seseorang yang berurusan dengan ya orang yang memang kayak ngerasa hidup dia gak ada kebahagiaan. Queen of Vessel. Ini juga pelajaran untuk kalian, dimana ya kebahagiaan dan cinta gak berasal dari pasangan, dan gak saat kalau aku mau ngambil ini baru aku bahagia, saat aku punya ini baru aku bahagia, kalau ada kepastian gini baru aku bahagia gitu ya. No, kamu hanya sedang menjebak diri kamu sendiri. Ace of Spades, Ten of Pentacles, The High Priestess. Jadi memang apapun yang kamu cari sebenarnya ada di sekitar kamu, udah ada di dalam diri kamu. Kamunya sibuk memikirkan seseorang yang gak ada bersama kamu aja. Kamu ngerasa dialah segala-galanya. Ya, of course bisa diulang, iya, dia segala-galanya untuk kamu. Tapi bukan berarti kamu melupakan hal lain yang gak kalah hebatnya, yang udah Tuhan berikan untuk kamu, cinta dan kasih sayang. Makna Tuhan hadirkan kamu di kehidupan ini. Karena aku lihat banyak banget kelimpahan yang bukan hanya dari materi, bukan hanya dari pasangan, yang kamu dapatkan yang gak selama ini kamu lihat. Jadi yang ketiga ini memang kok pesannya justru dari Tuhan ya, ataupun dari dia memang pesanan kamu yang kayak dia ngerasa kamu gak begitu ngelihat kalau kamu tuh udah bahagia loh di hidup kamu. Kenapa kamu selalu ngelihat sesuatu hal itu dari buruknya aja, padahal kamu udah bahagia, kamu punya ini, bisa beli itu, beli apa gitu ya. Dan dia juga ngerasa please untuk biarkan kita jalan aja dulu masing-masing, dan please lepasin aku. Ada energi kayak gitu, so sorry. Jadi untuk yang pilih yang ketiga di sini, rasa kebencian dan kemarahan dia masih kencang banget, ataupun kamu masih kencang banget ya. Kalau untuk berusaha dipadamkan oleh orang lain gak akan pernah bisa. Orangnya sendiri harus memadamkan rasa ini ya. Dan of course jika kamu yang pasangannya, kamu gak akan pernah bisa, really. Biarpun kamu udah menjadi istrinya misalnya, gak akan bisa. So sorry kalau memang orangnya gak bisa, ya gak akan bisa. Okay. So kita lanjut untuk yang terakhir, tarot terakhir. Yang pilih tarot keempat, ada Ten of Cups, Ace of Cups, King of Wands,
Knight of Coins, dan a Page of Cups. Yang keempat, ada seseorang yang sangat kamu rindukan, atau kamu yang sangat merindukan seseorang di sini. Ya, aku ngelihat ada energi seseorang yang menangis di sini. Seseorang yang berharap sekali ya untuk bisa mendapatkan kamu, atau kamu berharap banget untuk bisa mendapatkan dia. High Priestess, the Devil, Fortitude, ada energi Leo, Capricorn, Ace of Coin atau Ace of Pentacles. Gini, seseorang yang merindukan kamu bisa jadi orang yang nggak kamu kenal di sini. Ya, pesan cinta ini dari seseorang yang aku bisa bilang nggak kamu tahu siapa ini orangnya. Kamu tahu mungkin kenal, tapi nggak kamu duga orangnya. Ya, seseorang yang bisa dibilang ada di hidup kamu dulu, tapi bukan berarti pasangan. Mungkin orang yang kamu kenal, ya. Dan sampai sekarang dia masih memikirkan tentang kamu. Ada energi di mana sepertinya kalian udah nggak berada di tempat yang sama. Mungkin dia teman sekolah kamu, teman kuliah kamu dulu, ya, atau teman kerja kamu. Dan sekarang kalian seperti udah lost contact gitu ya, nggak saling menghubungi satu sama lain. Namun aku bisa bilang orang ini sangat merindukan kamu. Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup dia yang lebih detailnya, tapi yang pastinya orang ini merindukan keberadaan kamu di samping dia lagi. Knight of Cups, The Fool. Orang ini ngerasa seperti orang yang bodoh. Kenapa dia nggak benar-benar mengambil kesempatan saat dia bisa masih dekat dengan kamu dulu, dan sekarang dia menyesali hal itu. Dia ngerasa dia payah, ya. Aku nggak tahu ini siapa, tapi yang pastinya dulu mungkin dia dekat sama kamu atau kenal dengan kamu, mungkin kamu nggak sendiri di sini. Dan dia ngerasa, ya aku nggak mungkin lah ngambil hati seseorang yang udah lama bersama dia. Dan dia ngerasa nggak mungkin bisa menyaingi orang yang udah bersama kamu saat ini atau saat itu, ya. Jadi sekarang dia ada energi yang ngerasa, apakah kamu masih sendiri, gitu ya? Apakah kamu pernah mengingat aku, ya? Orang ini jatuh hati banget loh ke kamu. Dia ngerasa spesial saat dia bersama kamu. Seven of Coins, wow. Walaupun misalnya kalian belum pernah bersama, ya, aku bisa bilang dalam hati yang terdalam dia pengen kalau kamu tuh udah putus dan kamu mencari dia, ataupun dia mencari kamu. Dia pengen kamu ngerasa kayak gitu, ya. Five of Cups, Ace of Swords, Six of Coins, wow. Orang ini menunggu loh, ya. Aku harus bisa bilang dia menunggu kamu pisah. Dia ngerasa sepertinya mungkin kamu udah pisah sekarang, tapi dia ngerasa seperti kamu nggak mungkin sendiri deh, gitu. Dia ngerasa nggak mungkin seseorang seperti kamu, cantik atau tampan atau ganteng manis seperti kamu itu bisa sendiri, bisa, maksudnya jomblo, nggak mungkin, nggak ada yang mau. Jadi dia nggak mungkin dia sendiri gitu. Dia pasti udah bersama orang lain. Jadi dia benar-benar dia bertanya, tapi dia menjawab sendiri pertanyaan dia itu tadi, yang tentang kamu. Dan ada Five of Wands,
dan akhirnya itu nyakitin diri dia sendiri, ya. Seseorang yang gimana ya, aku bisa bilang dia itu ingin mencoba, menginginkan sesuatu, tapi dia nggak mau mencoba ngelakuin itu, ya. Dan saat dia nggak ngelakuin itu, nggak buat hal itu, dia menyesal. Tapi saat dia melakukan sesuatu, akan rasanya dia takut juga. Jadi energi orang ini masuk ke energi yang serba salah. Di Empress, orang ini benar-benar terpukau, ya. Orang-orang yang benar-benar, aku bisa bilang benar-benar jatuh hati sama kamu, atau kamu jatuh hati banget dengan orang ini. Wow. Kita lihat oracle-nya. Love oracle-nya. Hammer. Tapi saat misalnya kamu tahu orang ini, dia nggak akan pernah memperlihatkan loh kalau dia sedalam itu ke kamu. Believe me, dia pintar banget menutupi rasanya dia. Dan dia mampu untuk meninggalkan kamu. Dan aku ngeliat kenapa dia nggak mencari tentang kamu, ini sebenarnya bentuk dari kekecewaan dia sama kamu, yang kamu juga nggak pernah nyari dia, ya. Lalu di sini ada photograph, dia sering banget untuk ngeliat foto kamu akhir-akhir ini, masa-masa ini, ya. Dia mempunyai banyak foto loh akan kamu. Sepertinya dia pernah foto kamu secara diam-diam. Di sini aku ngeliat, ataupun dia menyimpan foto kamu. Dan ada talking, seperti aku bilang, orang ini menunggu kabar dari kamu, padahal dia nggak mencoba untuk mencari kabar kamu loh. Orang ini aku bisa bilang cukup terobsesi sama kamu, atau kamu yang terobsesi dengan orang ini. Dan dia punya rasa, atau dia yakin kalau kamu bakal kembali ke dia, ya. Atau kamu pernah berjanji, ataupun dia yang ngerasa kalau kamu memang untuk dia. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issue, jealousy. Orang ini benar-benar cemburu sama kamu. Dia benar-benar cari tahu loh kalau kamu tuh bahagia apa enggak di kehidupan kamu sekarang. Dan kalau dia ngeliat kamu bahagia, dia sedih. Karena dia nggak ada di sana. Nggak ada jadi bagian kebahagiaan kamu itu. Namun kalau kamu sedih, juga dia sedih. Dia orangnya benar-benar konflik batin banget ya, untuk dia pengen kamu bahagia, tapi itu bahagianya sama dia. Tapi juga dia nggak mau sedih, kamu itu sedih. Orang ini perlu banget make up their feelings ya, entah kamu atau dia, siapapun ini perlu untuk make up your feelings. Kamu benar-benar harus ngelihat sesuatu hal dengan jelas. Jangan hal ini kamu timpa lagi dengan hal itu, timpa lagi dengan hal itu. Kamu gak akan kemana-mana, ataupun dia gak akan kemana-mana. Attraction, codependency, seperti yang aku bilang, dia terobsesi dan cukup tergantung dengan kamu. Dia mempunyai isu yang gak baik di sini, di mana dia terlalu mengontrol kamu. Mungkin itu juga yang dia ngerasa kalau dia gak akan mampu mengontrol seseorang seperti kamu, ya. Dan dia ngelihat kamu adalah seseorang yang ingin bebas, seseorang yang gak mau ada beban, ya, dari orang lain. Dan orang ini juga ngerasa dia gak mampu memberikan kebebasan itu, karena dia takut. Dia bukan takut sama kamunya, dia takut sama orang lain yang gak bisa ngehargain kamu, gak bisa respect sama kamu. Orang ini
menakutkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu dia takutin. Dia membuat diri dia terbeban sendiri. See, reconciliation, someone from your past is returning to your life. Ini bisa jadi bukan mantan kamu, tapi seseorang yang memang memiliki rasa yang kuat masih terhadap kamu sampai saat ini, dan aku ngeliat dia bisa datang, cepat atau lambat dia bakal datang. Ya, orang ini nggak bisa lagi menahan rasanya. Berat banget untuk dia ngejalanin ini semua, ya. Kenapa menjadi berat? Karena dia sendiri yang membebani dengan dia mencoba untuk mencari jawaban sendiri, bertanya, mencari jawaban dan menjawab sendiri. Dan dia nggak pernah bisa dapat jawaban yang jelas tentang kamu. Di sini aku bisa bilang mungkin dia mencari tahu apa yang terjadi dengan hidup kamu, dan nggak ada satupun orang di sekitar kamu yang tahu kamu dengan siapa, sibuk apa, ya, bahagia apa enggak. Nggak ada yang tahu. Atau memang kamunya atau dianya sendiri sedang di masa hermit, seseorang yang melarikan diri dari dunia sosial, mundur, ya, seseorang yang bahagia dengan jalannya, entah mungkin ya gimana ya tadi, videonya harus kepotong tadi, ya pokoknya seperti yang aku bilang, ya, dia pengen banget kembali, dia pengen tahu apa sih yang benar-benar terjadi dengan kamu tuh dari mulut kamu sendiri, bukan dari orang lain. Dan dia sudah capek bertanya tentang kamu ke orang lain, dan dia nggak dapetin jawabannya sama sekali, ya. Dia nggak dapat apa yang dia mau, dan dia pengen dengar dari diri kamu sendiri, ya, kalau kamu udah menemukan seseorang yang tepat untuk kamu, dan itu bukan dia. Karena aku nggak tahu, orang sepertinya dia ini adalah seseorang yang punya karma besar di hidup kamu sebelumnya. Jadi dia seperti pengen memastikan kalau kamu bahagia dan bersama orang yang tepat di kehidupan ini, baru dia tenang. Itu sepertinya itu aku melihatnya, ya. Itulah kenapa orang ini masih cukup terobsesi untuk mencari tahu kamu sampai saat ini. Apalagi jika memang kamu menarik diri dari dunia luar, kamu nggak ada bisa dibilang kamu nggak mengurusin media sosialnya kamu, ya, dan dia nggak bisa kepo dari sana, ya makin kencang energi dia yang seperti kok orangnya sepertinya sibuk sekali, dia ngapain ya gitu. Dan ada energi yang dia pengen dia ada lagi di hidup kamu, dimanapun caranya. Gimana caranya ya dia juga nggak tahu. So pesan dia untuk kamu adalah, aku pengen kamu bahagia, walaupun aku pengen aku yang ada di sana untuk nemanin kebahagiaan kamu, tapi setidaknya aku pengen tahu orang yang bersama kamu ini apakah orang yang tepat untuk kamu, ya. Ada kesedihan itu yang aku rasain. Orang ini sebenarnya sangat jatuh cinta banget sama kamu, dan dia mulai memahami kalau memang ya dia nggak mampu ngehandle kamu, dan kamu juga nggak akan pernah berkembang kalau bersama dia, ya. Jadi benar-benar pesannya dia untuk kamu adalah, tolong temukan orang yang lebih daripada dia untuk menjadi pasangan hidup kamu. Dan apa yang pengen dia benar-benar dia bilang, ya, walaupun kamu gak bersama dia, orang ini sangat cinta sama kamu, sangat sayang sama kamu, melebihi dari apa yang kamu sangka-sangka. Mau selama pun kalian berpisah sampai saat ini gak ada komunikasi, doa dia dan harapan dia ya tertuju ke kamu. Wow. Dan aku bisa bilang, doa dia dan harapan dia terbesar dalam hidup ini hanya untuk kebahagiaan kamu, bukan untuk dia loh. Dia pengen ngeliat kamu bahagia, that's it. Dengan begitu dia tenang, dia bisa jalani hidupnya walaupun dia sendiri ataupun dia menikah dengan orang lain, bersama orang lain. That's okay, gak masalah untuk dia. Yang penting kamu happy, kamu bahagia. Wow, really. Dalam sekali yang terakhir ini, wow. So
That's it. Think that's all. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir bacaan ini ya, dan aku harap ada hal baik yang bisa kamu ambil ya, dan aku harap suaranya gak lagi bermasalah ya. You know what, jika kalian pusing dengan suaranya, apalagi aku. Oke, dan jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.